Sebutlah seorang petani yang tinggal di daerah Sumatera Selatan memiliki keledai satu-satunya sebagai alat angkutan sehari-hari. Suatu hari, keledai milik seorang petani tersebut jatuh ke dalam sumur. Hewan itu menangis sangat memilukan selama berjam-jam lamanya. Sementara si petani tidak tahu apa yang harus dilakukan untuk menyelamatkan keledai tersebut. Segala upaya telah dicoba untuk mengangkat keledai tersebut dari dalam sumur, tetapi tidak membuahkan hasil. Akhirnya, setelah berdiskusi dengan saudaranya, diperoleh kesimpulan untuk membiarkan saja keledai tersebut di dalam sumur untuk selanjutnya ditimbun. Alasannya, hewan tersebut sudah tua dan tidak terlalu berguna lagi jika ditolong. Di pihak lain, sumur itu sendiri juga sebenarnya kurang produktif. Dengan demikian, menutup sumur bersama dengan keledainya merupakan keputusan yang tepat. Lalu ia mengajak tetangga-tetangganya untuk datang membantu. Mereka datang dengan membawa sekop, cangkul, dan peralatan lainnya lalu mulai menimbun tanah ke dalam sumur. Pada mulanya ketika si keledai menyadari apa yang sedang terjadi, dia hanya menangis penuh kengerian. Namun, lama-kelamaan semua orang menjadi takjub karena ketika si kedelai itu berubah menjadi diam dan tidak berteriak lagi. Ada apa gerangan? Setelah beberapa sekop tanah mulai dituangkan lagi ke dalam sumur, si petani melihat ke dalam sumur dan tercengang melihat apa yang dilakukan oleh sang keledai. Sekalipun punggungnya terus-menerus ditimpa oleh bersekop-sekop tanah dan kotoran, si keledai melakukan sesuatu yang menakjubkan. Ia mengguncang-guncangkan badannya agar tanah yang menimpa punggungnya turun ke bawah, lalu menaiki tanah itu. Begitu seterusnya. Tetangga-tetangga si petani terus menuangkan tanah kotor ke atas punggung hewan itu. Sedangkan si keledai juga terus mengguncangkan badannya dan melangkah naik hingga mendekati mulut sumur. Tak pelak lagi, semua orang terpesona ketika melihat si keledai melompati tepi sumur dan melarikan diri. Terkadang, hidup ini terasa begitu tertekan dengan permasalahan yang bertubi-tubi. Baik itu masalah keluarga maupun urusan pekerjaan. Setiap hari timbunan masalah tersebut semakin berat saja. Belajar dari kisah keledai di atas, bukankah setiap masalah yang ada dapat dijadikan batu pijakan untuk berbuat sesuatu yang lebih baik lagi? Kita juga tidak bisa terus-menerus menyesali apa yang terjadi, sekalipun rasanya sudah tidak mungkin untuk keluar dari masalah yang ada. Namun, dengan mengubah cara pandang terhadap suatu masalah, akan kita temukan solusi-solusi baru, bukan? Yang mungkin tidak dapat ditemukan sebelumnya. Pendek kata, ketika menghadapi masalah, sesungguhnya kita sedang menikmati pengalaman hidup yang mungkin tidak akan terulang kembali. Pengalaman bukanlah apa yang dialami seseorang, melainkan apa yang dilakukan seseorang terhadap apa yang terjadi pada dirinya. Persepsi orang lain akan berubah ketika kita bisa bertahan dan mengatasi permasalahan yang dihadapi dengan cara tegar dan tabah. Cara pandang dan penilaian orang lain justru akan berbalik arah ketika kita bisa memandang permasalahan yang kita hadapi secara positif. Kebesaran jiwa seseorang memang diuji pada saat ia menghadapi permasalahan hidup. Seseorang yang memiliki mental dan perkembangan emosi yang optimal bukanlah dilihat dari kekayaan atau jabatannya yang tinggi, bukan pula dari pernyataan-pernyataannya yang muluk-muluk, dan bukan pula dari palu kekuasaan yang dimilikinya untuk menekan orang lain, melainkan dari dapur api pengujian hidup. Aslinya seseorang akan tampak ketika seluruh aksesoris kehidupan yang dimilikinya lepas. Emas akan tampak betul-betul emas setelah melalui pengujian api, bukan ketika dia dilekatkan sebagai perhiasan baru. Selama manusia hidup, pasti banyak permasalahan yang terus menekannya. Di sisi lain, dalam menjalani kehidupan, kita juga akan berhadapan dengan pilihan-pilihan yang harus segera diputuskan. Keledai dalam cerita di atas telah memutuskan untuk bangkit dan mencari jalan keluar. Dia telah menjadi bagian dari pemecahan masalah, bukan lagi bagian dari permasalahan itu. Semakin individu tersebut terbang tinggi, semakin kuat pula tarikan untuk menghambatnya. Semakin gemilang seseorang dalam prestasi ataupun implementasi kompetensi yang dimilikinya, semakin deras pula arus untuk menekannya.
Berkenaan dengan hal itu, maka pilihan tetap ada di pundak kita masing-masing. Mau tetap terbang tinggi bersama kompetensi yang dimiliki sambil mengucapkan selamat tinggal kepada para pecundang, atau mengambil keputusan untuk turun lalu hidup bersama para pecundang. Perusahaan berupaya untuk terus membenahi diri dan memfasilitasi pemberdayaan pegawai melalui kompetensi yang ada. Karena perusahaan membutuhkan orang-orang yang mampu memilih untuk terbang tinggi dan memajukan perusahaan melalui kompetensinya. Perusahaan membutuhkan pegawai-pegawai yang mampu memilih untuk meletakkan permasalahan di bawah kakinya untuk segera diatasi, bukan hanya ditumpuk di atas kepalanya sambil terus-menerus menggerutu. Mari kita sekarang memilih untuk menjadi pribadi yang lebih baik, menjadi pribadi yang terbaik bagi diri sendiri, keluarga, perusahaan, masyarakat, maupun orang-orang yang ada di sekeliling kita.